Catatan Presiden RI. Indonesia serukan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Melihat perkembangan situasi di Timur Tengah, dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Presiden Joko Widodo tegaskan bahwa penanganan TPPU harus komprehensif. Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku. Dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Selasa 16 April 2024, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas dinamika yang terjadi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mengikuti ratas mengatakan pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan atau deeskalasi situasi geopolitik di Timur Tengah. Menlu Retno mengatakan Indonesia juga telah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah Iran, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Persatuan Emirat Arab, Uni Eropa, Jerman, Belanda, hingga Amerika Serikat untuk mendorong seluruh pihak menahan diri dan mencegah eskalasi. Melihat perkembangan situasi di Timur Tengah, dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.
Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Terkait perlindungan terhadap warga negara Indonesia, Menlu Retno mengatakan bahwa pemerintah terus memantau dan melakukan upaya untuk memastikan perlindungan terhadap WNI di wilayah yang mungkin terdampak oleh situasi di Timur Tengah. Rabu 17 April 2024, Presiden Joko Widodo menerima delegasi Apple di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berfokus pada eksplorasi rencana strategis Apple, termasuk peluang ekspansi Apple di Indonesia dan integrasi lebih dalam ke dalam rantai pasok global. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo dan CEO Apple, Tim Cook, membicarakan berbagai rencana strategis Apple di Indonesia dan juga bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain. Pak Presiden didampingi oleh kami dan Pak Luhut menerima CEO Apple, Mr. Tim Cook, untuk membicarakan berbagai rencana-rencana strategis Apple di Indonesia dan juga bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain. Oh iya tadi udah dijelasin. Kita tadi angkanya nih udah Pak Menperin ceritain angka-angkanya. Tadi udah bicarain juga. Jadi begini, kalau kita lihat datanya, tahun lalu itu Indonesia memproduksi hampir 50 juta unit HP diproduksi di Indonesia. Oh ya. 2,8 juta unit impor. Ya. Yang diproduksi di Indonesia 50 juta, 2,8 juta yang impor. Dari 2,8 juta impor tersebut, 85% adalah produk-produk Apple. 2 juta juga berarti. Angkanya sekitar 1 atau 2 billion dolar, 2 miliar dolar Amerika. Angka importasinya. Nah, oleh sebab itu tadi kami sampaikan bahwa Indonesia merupakan satu market yang sangat baik untuk Apple, dan Bapak Presiden juga memberikan pesan bahwa berdasarkan data tersebut maka diharapkan Apple bisa memperluas, expand dari establishment-nya yang ada di Indonesia. Establishment yang ada di Indonesia sekarang kan 3 Apple Developer Academies. Sekarang mau tambah satu lagi. Surabaya, Batam, sama Tangerang. Mereka sudah umumkan kemarin bahwa akan menambah satu lagi di Bali. Fasilitas di Bali. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Apple berencana untuk menambah Apple Developer Academy keempat sebagai investasi di Indonesia. Saat ini menurut Menperin, sudah ada 3 yang tersebar di Indonesia, yakni di Surabaya, Batam, dan juga Tangerang. Menperin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga mendorong Apple untuk menciptakan pabrik manufaktur di dalam negeri. Menperin menyebutkan bahwa sejumlah komponen perangkat Apple sudah siap di Indonesia. Rabu 17 April 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan pada peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta. Presiden juga mengatakan bahwa pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai. Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta
pemanfaatan teknologi ini yang penting. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Selain TPPU, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurut Presiden, ancaman pendanaan terorisme harus terus dipantau dan juga dicegah. Kamis 18 April 2024, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi, di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Menteri Wang Yi membahas sejumlah isu penting yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi bilateral dan juga situasi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan 3 pesan penting, salah satunya terkait kerjasama ekonomi antar kedua negara. Presiden menggarisbawahi peningkatan volume perdagangan yang lebih seimbang antara Indonesia dan RRT, serta mengharapkan pembukaan akses pasar bagi produk Indonesia ke RRT, termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan juga perikanan Indonesia. Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi baru saja melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden dan tadi pagi sudah melakukan pertemuan bilateral dengan saya. Setelah dengan Bapak Presiden, beliau akan ketemu dengan Menteri Pertahanan dan besok pagi akan melakukan pertemuan High Level Dialogue on the Cooperation Mechanism atau disebut HDCM di Labuan Bajo dari pihak Indonesia, akan dikocer oleh Pak Menko Marves dan saya, sementara dari pihak RRT adalah Menteri Luar Negeri Wang Yi. Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, Bapak Presiden menyampaikan pentingnya kedua negara meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Bapak Presiden menyoroti di bidang perdagangan misalnya, volume atau nilai terus meningkat dan kita melihat terus lebih seimbang. Jadi sudah sangat lebih seimbang dilihat dari perdagangan bilateral dua negara. Bapak Presiden juga mengharapkan terus dilakukannya pembukaan akses pasar produk Indonesia ke RRT termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia. Hal lain masih di dalam bidang kerjasama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Selain itu, Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Bapak Presiden juga mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia. Hal yang kedua yang disampaikan Bapak Presiden di dalam pertemuan kunjungan kehormatan tadi adalah mengenai masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting artinya, oleh karena itu kerjasama pertanian dua negara penting untuk ditingkatkan termasuk atau khususnya untuk padi, hortikultura dan juga durian, dengan salah satunya adalah mempelajari modeling pertanian RRT. Hal terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan situasi di Timur Tengah. Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat. Di dalam komunikasi tersebut Indonesia menekankan 3 hal. Yang pertama, pentingnya menahan diri. Yang kedua, pentingnya terjadi deeskalasi.
Dan yang ketiga, meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menekankan 3 hal, yaitu pentingnya menahan diri, pentingnya terjadi deeskalasi, dan meminta negara-negara menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi. Menlu Retno juga menyebutkan bahwa posisi Indonesia dan RRT sama di dalam isu tersebut. Kamis 18 April 2024, Presiden Joko Widodo menerima mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Aswar Anas membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab. Hari ini saya menemani Pak Menteri Menpan RB untuk mendampingi Bapak Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Dalam pertemuan tadi terjadi diskusi antara Pak Presiden Jokowi dan Pak Tony Blair yang kemudian dikerucutkan menjadi 2 hal penting. Yang pertama itu adalah terkait dengan investasi untuk energi baru terbarukan, carbon storage, dan beberapa alur logistik yang baik. Khususnya untuk di IKN akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar untuk solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Nah, terkait dengan digitalisasi, ini adalah domain Pak Anas. Dan tadi kami sudah sepakati bahwa kami akan membentuk tim kecil untuk melakukan langkah-langkah agar lebih mengkerucut dan penyelesaian bisa selesai. Yang berikut juga adalah kita berbicara tadi tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin, bahwa 70-30, 70 dalam negeri, 30 luar negeri, ini akan kita memformulasikan agar bisa menjadi sumber pendapatan negara baru dan kita bisa mengelola dalam rangka untuk memberikan insentif bagi industri yang akan masuk ke Indonesia. Sementara itu di sisi transformasi digital, Menpan RB mengatakan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan juga Estonia. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutomo Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.